Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan kami Santri LA. Ini merupakan channel resmi Santri Pondok Pesantren Sunan Derajat, murid langsung dari Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur. Marilah pada pertemuan yang baik ini kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita beserta seluruh orang-orang yang kita sayangi, menjauhkan kita dari segala musibah, serta memberikan limpahan kesehatan, keselamatan, memberikan umur yang panjang, dan tak lupa semoga kita semuanya mendapatkan rizki yang berlimpah yang akan membawa keberkahan untuk kehidupan kita baik saat di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, para sahabat santri sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan ngaji kali ini akan diberikan satu ijazah, yaitu berupa amalan kaya menarik uang dalam semalam. Siapapun yang nantinya kuat mengamalkan amalan ini, maka hasilnya dia akan langsung jadi kaya raya. Ijazah amalan kaya penarik uang ini diijazahkan langsung oleh kiai kami, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Baiklah, agar waktunya tidak terlalu panjang, untuk keterangan lengkap ijazahnya, marilah segera kita saksikan bersama-sama dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam pengajian kitab Mujarobat Dairobil Kabir, kiai kami yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, pernah berkata, ada 14 huruf Asma A'dham. Siapapun dia yang menulis 14 huruf Asma A'dham ini sebagai rajah, lalu digunakan untuk azimat, maka khasiatnya banyak sekali. Salah satu khasiatnya adalah bisa untuk menarik uang serta mendatangkan kekayaan. Pada perjumpaan kali ini kita akan berfokus membahas cara menulis dan membuat rajah Asma A'dham untuk menarik uang dan mendatangkan kekayaan. Marilah kita simak bersama cara membuat rajahnya dalam keterangan di bawah ini. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan untuk penulisan rajahnya nanti. Adapun bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut. 1. Kulit kijang kering yang sudah disamak. Ukurannya secukupnya saja, jangan terlalu lebar. Kulit kijang ini teman-teman bisa membelinya di pasar tradisional atau pada pedagang yang menjual barang-barang antik. 2. Batang bambu apus yang berukuran kecil atau disebut juga sebagai bambu tali yang banyak tumbuh liar di hutan dan di semak belukar. Bambu apus ini nantinya akan digunakan untuk tempat menaruh rajahnya. 3. Bahan yang perlu kita siapkan adalah spidol permanen untuk warnanya bebas. Spidol ini akan kita gunakan untuk bahan penulisan rajahnya. 4.
kita siapkan air rendaman bunga mawar dalam wadah. Nanti akan kita gunakan untuk merendam bambu apusnya. 5. Siapkan minyak ja'faron yang akan kita gunakan saat proses penulisan rajahnya. 6. Siapkan plastik atau isolasi putih untuk membungkus rajahnya nanti. Langkah kedua adalah waktu penulisan rajah dan cara pembuatan rajahnya. Waktu penulisan rajahnya adalah malam Jumat setelah selesai melakukan sholat Isya. Malam Jumatnya harus bertepatan dengan malam tanggal 14 bulan Komariah, yaitu penanggalan berdasarkan bulan atau penanggalan Hijriyah. Bisa teman-teman lihat pada kalender yang ada penanggalan Hijriyahnya. Waktu malam Jumat yang bertepatan dengan malam tanggal 14 Hijriyah ini hanya terjadi sekali dalam 1 tahun. Oleh sebab itu, disinilah letak tantangannya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Siapapun yang bisa membuat rajah bertepatan dengan malam tanggal 14 Hijriah ini, maka khasiatnya akan sangat manjur luar biasa. Adapun cara membuat rajahnya adalah sebagai berikut. Saat malam Jumat, setelah melakukan sholat Isya, masuklah dalam kamar yang sepi. Usahakan kita seorang diri dalam kamar. Diri kita harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu ambil posisi duduk bersila menghadap kiblat. Adapun 14 huruf Asma al-Dhom yang akan kita tulis adalah sebagai berikut. 1. Huruf Nun. 2. Huruf Shod. 3. Huruf Ha. 4. Huruf Kaf. 5. Huruf Ya. 6. Huruf Mim. 7. Huruf Qaf. 8. Huruf Alif. 9. Huruf To. 10. Huruf Ain. 11. Huruf Lam. 12. Huruf Sin. 13 huruf Ra, dan yang terakhir nomor 14 adalah huruf H. Tulislah 14 huruf Asma al-Dhom di atas pada kulit kijang menggunakan spidol permanen yang sudah kita siapkan. Masukkan bambu apus dalam air bunga mawar lalu direndam. Setelah selesai menulis rajahnya, lalu lumuri rajah kulit kijang menggunakan minyak ja'faron, kemudian kita lipat. Ambil bambu apus yang sudah kita rendam tadi, lalu bersihkan menggunakan tisu hingga kering. Setelah bambunya kering, lalu masukkan lipatan rajah ke dalam bambunya. Langkah terakhir, bungkuslah bambu apus yang sudah berisi rajah tadi menggunakan plastik, lalu diisolasi yang rapat agar tidak bisa kemasukan air. Selanjutnya, rajah Asma al-Dhom ini siap kita gunakan. Untuk yang terakhir, berdoalah kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini menjadi manjur dan berhasil. Adapun khasiat dan cara penggunaan rajah Asma al-Dhom ini adalah sebagai berikut. Saat rajah ini digunakan oleh siapa saja dengan cara diikatkan pada lengan sebelah kanan, maka dia akan jadi kebal peluru, menjadi pemberani saat perang. Semua musuh akan takut dan lari tunggang langgang. Rajah Asma al-Dhom ini sangat cocok
jika digunakan oleh tentara, para polisi, keamanan, ataupun security. Saat raja ini digunakan oleh orang miskin dengan cara dibawa saat beraktivitas, saat kerja, dan lain-lain, caranya diletakkan pada dompet atau saku baju ataupun tas, maka hasilnya hidupnya akan segera berubah atas izin Allah. Dia akan segera mendapatkan pekerjaan. Usaha yang dijalaninya akan menjadi lancar dan sukses, sehingga uang akan datang dari segala arah. Raja Asma'ul-A'dham ini sangat sesuai digunakan oleh mereka yang ingin jadi kaya dan ingin segera merubah nasibnya. Khasiat selanjutnya, raja ini bisa untuk menghilangkan ketakutan. Saat ada orang yang sedang dalam ketakutan, taruh raja ini pada saku baju, maka hasilnya takutnya akan menjadi sirna. Khasiat keempat, dapat menyembuhkan orang yang terkena guna-guna, orang yang terkena sihir, dan orang yang gila. Caranya adalah raja ini cukup digunakan sebagai kalung. Khasiat kelima, saat raja ini digunakan oleh orang yang mempunyai banyak hutang, caranya diletakkan pada saku baju, maka hasilnya hutang-hutangnya akan segera lunas biidznillah. 6. Dapat menghilangkan segala macam kesusahan hidup. Caranya, bawa dan taruh raja ini pada saku baju atau dalam dompet. Ketujuh, saat raja ini digunakan oleh mereka yang sedang bepergian dengan cara diletakkan pada saku baju atau dompet, maka dia akan sampai tujuan dengan selamat dan dia tidak akan terkena kecelakaan. Oleh sebab itu, raja ini sangat cocok digunakan oleh para driver agar mereka bisa selamat saat bekerja. 8. Bisa mendatangkan jodoh. Saat raja ini digunakan sebagai kalung oleh pria ataupun wanita yang sulit mendapatkan pasangan hidup, maka atas izin Allah, jodoh yang diidam-idamkan akan datang dalam waktu singkat. 9. Sebagai pelaris dagangan. Saat raja ini digantungkan di atas toko atau tempat usaha, maka hasilnya toko atau tempat usahanya akan menjadi laris di serbu pembeli. Warungnya akan jadi ramai pelanggan serta usahanya akan menjadi maju. 10. Siapapun yang membawa raja ini, maka segala hajat dan kebutuhannya akan diijabahi oleh Allah. Saat berdoa, maka doanya akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah. Demikianlah sedikit penjelasan ijazah dari kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan dalam kami bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, amalan ijazah ini hanyalah bentuk ikhtiar kita meminta kepada Allah agar apa yang kita harapkan bisa terwujud dan berhasil. Tetapi yang perlu diingat adalah yang mengabulkan semua permintaan dan doa-doa kita hanya Allah semata. Untuk itu, kami doakan semoga siapapun yang mengamalkan amalan ijazah ini diberikan kemudahan dan keberhasilan. Semoga semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.